المقدمة. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والشفات ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء لم تكن تكتب بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kembali bersama Bahasa Adab TV dalam kajian Tahsinul Quran. Sekarang kita sampai pada kajian syarah mufradat kitab Al-Jazariyah Muqaddimah bait yang ketiga dan ke-8. Mari kita baca terlebih dahulu bait muqaddimah dari kitab Al-Jazariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والشفات ليلفظوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء لم تكن تكتب بها. Nah, ini harusnya tuktab biha ya. Ini saya copy paste dari Maktabah Samilah. Ini biha, tapi dalam beberapa kitab itu biha maksudnya ya. Baik, sekarang kita pelajari tafsir mufradat daripada bait ini. Baik, bait yang ketiga yakni Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi. Muhammadin, Muhammad, wa ala ali, ya, wanya wawu ataf. Ali ini adalah keluarga
artinya family, keluarga, ya, atau rumah. Alur rajul itu family, keluarga atau pengikutnya. Muhammad wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, wa sahbi. Sahbun ini adalah jamak, ya. Sahbun ini adalah jamak dari kata sahibun. Sahibun jamaknya ashabun, bisa sahabatun, bisa sihabun, atau bisa sahbun. Sementara untuk muannas suhbah atau sahibah. Ini nih, wasuhbatun. Ini wasuhbatun juga bisa wasuhbatun, dan muannasnya itu adalah sahibatun. Jamaknya itu sahibat atau wasawahib. Wasawahib. Artinya sahibun itu artinya rekan, sahabat, teman, kawan, peserta, pemilik, penguasa atau pemegang. Berarti wasahbihi dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Berikutnya wa mukri. Mukri itu adalah isim fa'il dari aqra'a yaqra'u. Aqra'a yaqra'u fahuwa mukri'un wal maf'ulu mukra'un. Aqra'a sendiri itu artinya adalah membaca, mengajar atau menyuruh membaca. Gitu ya. Aqra'a yaqra'u, iqra' fahuwa mukri'. Berarti orang yang membaca. Wa mukri'il Qur'an berarti dan pembaca Al-Qur'an. Ma ini adalah ma'ah, ya. Ma ini ma'ah, bersamaan. Ini Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an itu adalah isim masdar dari kata qara'a yaqra'u. Masdarnya bisa qira'atan, bisa Qur'an, ya, Qur'anan. Qara'a yaqra'u masdarnya qira'atan atau Qur'anan. Tetapi kalau bacaan itu qira'atun. Tetapi kalau kita ngomong Quran biasanya spesifik. Berarti itu adalah kitab suci agama Islam, Quran. Gitu ya. Walaupun secara bahasa artinya adalah bacaan atau pembacaan. Tetapi kalau untuk makna bacaan atau pembacaan itu qira'atun. Tetapi kalau Quran itu sudah istilah, ya, sudah istilah merujuk kepada Al-Qur'an. Isim fa'ilnya fahuwa qari'un. Qari, ya, wal maf'ul makru', dan yang dibaca itu adalah makru'. Qara'al kitabah. Qara'al kitabah wa nahwahu. Berarti dia membaca kitab dan contohnya. Ya, qara'al kitabah wa nahwahu. Dia membaca kitab dan contohnya. Ma'in dari ma'a, beserta, dengan, bersama, di samping, ya, plus atau ditambah, bisa pro, pendukung, kendati, meskipun, atau walaupun. Kemudian muhibbihi ini muhibbih ini adalah isim fa'il, ya. Muhibbun ini adalah isim fa'il dari kata ahabba yuhibbu ihbaban. Masdarnya fahuwa muhibbun wal maf'ulu muhabbun. Ahabba yuhibbu ihbaban fahuwa muhibbun wal maf'ulu muhabbun. Muhibbun sendiri artinya yang penuh kasih, yang sangat cinta, kekasih, penggemar, pecinta, gitu ya. Kalau ahabba mencintai, kalau orang yang mencintai berarti muhibbun, ya, muhibbun penggemar, fan. Jadi muhibbihi beserta para pecintanya, itu pecintanya, berarti pecinta Muhammad, gitu ya, pecinta Muhammad. Di Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an muhibbihi. Muhammad dan keluarganya dan para sahabat. Wa sahbih berarti para sahabat. Wa muqri'il Qur'an, dan para pembaca Al-Qur'an muhibbi, dan juga para pecinta Nabi Muhammad SAW.
Berikutnya yakni bait yang keempat. Wa ba'd, wa ba'du, wa ba'du. Nah, dan berikutnya, ba'du itu bisa dan setelah itu dan berikutnya atau mengikuti, ya. Jadi wa ba'du dan berikutnya adalah inna hadhil muqaddimah. Hadhihi syarah ini, hadhihi muqaddimah. Muqaddimah ini adalah muqaddimun, ya, sighatul muannas lil maf'ul qaddama. Muqaddamu. Kalau ini muqaddamah, ya. Muqaddimah. Kalau muqaddimah itu adalah fahuwa muqaddim. Ya, fahuwa muqaddim berarti yang mendahului. Ya. Pendahuluan, muqaddimah. Ya. Dari kata qaddama, yaktimu, taqdiman, taqaddamatan, fahuwa muqaddimun. Pendahuluan, ya, muqaddimah itu bermakna pendahuluan atau kata pengantar, dan berikutnya ini adalah kata pengantar, gitu, atau pendahuluan. Waba'du inna hadhihi muqaddimah, dan berikutnya ini adalah pendahuluan. Fima dalam hal, bisa dalam hal, ya, dalam hal. Fima dalam hal ala qori'ihi, ala di atas, qori'ihi tadi adalah, qori adalah isim fa'il dari qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan fahuwa qari'un wa dzaka wal maf'ulu maqru'un. Ya. Dalam hal ala qori'ihi bagi para pembaca, an ya'lamuhu, an harfu tafsir, huruf nasab, ya, huruf nasab, bahwa untuk ya'lamuhu ini adalah fi'il mudhari dari kata alima ya'lamu, ilman fahuwa alimun wal maf'ulu ma'lumun. Kalau dikatakan alima syakhsu al-khabra, berarti orang itu mengetahui kabar itu, gitu, ya. Alima syakhsu al-khabra atau alima syakhsu bil khabri. Boleh alima syakhsu bil khabri. Orang itu mengetahui tentang kabar itu. Kalau bil khabri, tentang kabar itu. Hadapinya biasanya kita maknai dengan tentang atau dari, gitu, ya. Alima syakhsu bil khabri. Alima syakhsu bil khabra, alima syakhsu al khabra, berarti orang itu mengetahui kabar itu. Begitu, ya. Jadi wa ba'du in hadhihi muqaddimah, dan berikutnya sungguhnya hadhihi muqaddimah ini adalah pendahuluan atau kata pengantar, fima dalam hal ala qori'ihi bagi para pembaca qori'ihi dari pembaca Al-Qur'an, an ya'lamuhu untuk mengetahuinya. Berikutnya idz wajibun alaihimu muhaddamu. Idz, kemudian wajibun ini adalah isim fa'il dari kata wajaba yajibu, wajiban wa wujuban fahuwa wajibun wal maf'ulu mawjubun. Jadi idz wajibun, kemudian idz wajibun berarti yang wajib, ya, wajib alaihim itu bagi mereka. Muhattamu ini apa? Muhattamu ini adalah isim, muhattamu ini adalah isim maf'ul daripada kata hatama. Hatama, ya, daripada hattama yuhattimu tahtiman fahuwa muhattim wal maf'ulu muhattam. Muhattamu berarti muhattamu yang diharuskan, ya. Muhattamu ini sama dengan wajib secara makna, ya, secara makna. Yang muhattamu, kalau kita lihat, ya, muhattamu ini yang dipastikan, diharuskan, ya, semakna dengan kata al-lazimu yang tak dapat tidak, yang tidak dapat dielakkan, ya. Al-wajibu itu
Nah, ini semakna al-wajibu semakna dengan al-muhattamu wal lazimu. Berarti yang wajib mesti yang tidak dapat dielakkan. Jadi idh wajibun alaihimu muhattamu, kemudian yang wajib bagi mereka muhattamu yang tidak boleh atau yang diharuskan, ya. Qabla itu sebelum, kemudian asyuru ini adalah masdar daripada kata syara'a, ya. Qabla syuru sebelum memulai, syara'a yashra'u itu artinya memulai, mengawali, memasuki atau memahami. Jadi qabla syuru sebelum memulai atau sebelum memahami, ya, sebelum mengawali, mengawali, memasuki atau memahami, sebelum memulai atau memahaminya. Jadi idh wajibun alaihim muhattamu, kemudian yang wajib bagi mereka yang tidak perlu tidak qabla syuru'i sebelum memulainya, awalan yang pertama, ya, awalan itu yang pertama-tama terlebih dahulu, gitu ya. Awalan itu pertama atau pertama-tama terlebih dahulu. An ya'lamu huruf nasab, ya'lamu ini dari kata alima ya'lamu, fi'il mudhari' alima ya'lamu, ya'lamuna, nunnya hilang karena dia mansub karena huruf nasab. An ya'lamu yang pertama-tama bahwasannya pertama untuk mengetahuinya, gitu ya. Jadi kemudian yang wajib bagi mereka para qori yang tidak boleh tidak sebelum memulai adalah terlebih dahulu untuk an ya'lamu, untuk memahami. Untuk memahami apa? Di bait berikutnya, yaitu untuk memahami apa? Untuk memahami yakni makhorijal hurufi wasyifati. Makhorijun untuk memahami, ini maf'ulnya, ya. Makhorijal huruf, maf'ul bih dari an ya'lamu. Makhorij ini adalah apa? Makhraj ini adalah jamak dari kata makhraj, ya. Jamak dari kata makhraj, dia masdar mimi daripada kharaja. Kharaja yakhruju khurujan, bahwa kharij. Nah, khurujan ini masdarnya, masdar miminya makhraj, gitu ya. Fahuwa kharijun wal maf'ulu mahruj ilaih. Kharaja fulanun wa ghairuhu, fulan dan yang lainnya keluar, gitu. Kharaja fulanun wa ghairuhu, dan teman-temannya, gitu ya. Kharaja fulanun wa ghairuhu, dan yang lainnya, fulan dan yang lainnya keluar, gitu. Kharaja fulanun wa ghairuhu, kharaja fulanun wa ghairuhu. Nah, ya, makhraj ini makhraj, jalan keluar, ya, keluarnya huruf. Jadi makhrijul huruf itu berarti keluarnya huruf, huruf. Wasyifati, huruf ini adalah jamak daripada kata harfun. Harfun jamaknya bisa ahrafun atau hurufun, ya. Jamaknya harfun bisa ahrafun, bisa hurufun. Huruf atau karakter, huruf-huruf hijaiyah, berarti kalau dimaksud makharijul huruf berarti keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang ada 28, ya. Kemudian wasyifati, sifatun ini adalah masdar dari kata wasofa, berarti sifat-sifat daripada huruf-huruf itu, ya. Deskripsi dari huruf-huruf itu, jadi keluarnya huruf dan juga sifat-sifatnya. Liyalfidhu ini adalah isim fi'il mudhari dari kata lafadha yalfidhu. Lafadha yalfidhu lafdhan fahuwa lafidhun wal maf'ulu malfudhun. Lafadha syakhsu berarti orang itu mengucapkan, orang itu mengeluarkan, memancarkan, ya. Lafadha yalfidhu mengeluarkan atau memancarkan. Berarti
liyalfidhu ketika melafadzkan atau ketika mengucapkan, ya. Bi afsah, afsah ini adalah isim tafdil min fasuha, ya. Fasuha yafsahu fasahatan fahuwa fasihun, ya, fahuwa fasihun. Bi afsah ini isim tafdil, berarti kalau bi afsah isim tafdil dari kata fasuha, berarti untuk mengucapkannya dengan yang paling fasih, dengan bahasa yang paling Nah, makanya di afsah itu karena isim tafdil yang paling, ya. Isim tafdil berarti ungkapan lebih. Yalfidhu bi afsahil, itu agar supaya mereka mengucapkannya dengan yang paling fasih, apanya? Al-lughat. Lughah ini bahasa. Yaitu bi afsahil lughati, dengan bahasa yang paling fasih. Kemudian muharriri berikutnya. Muharriri tajwid. Muharriri ini adalah muharrirun itu dari kata harrara yuharriru tahriran fa huwa muharrirun, ya. Muharrirun itu berarti yang memerdekakan atau yang membebaskan. Bisa juga muharrir itu penulis atau pengarang, begitu, ya. Jadi muharriri tajwid wal mawaqifi itu berarti yang terikat dengan ilmu-ilmu tajwid, gitu. Wal mawaqif, nah, tajwid sendiri itu adalah isim masdar dari kata jawwada yujawwidu tajwidan fa huwa mujawwidun wal maf'ulu mujawwadun, yang dibaca mujawwad. Mujawwid, jawwada sendiri artinya membaca dengan tajwid, ya, membaca dengan membuat bagus. Ya, jawwadal qari'u berarti qari itu membaca dengan tajwid. Jawwadal qari'u berarti pembaca itu membaca dengan kaidah ilmu tajwid. Gitu. Muharrir tajwid dengan kaidah tajwid wal mawaqif. Mawaqif ini adalah jamak dari kata mauqif. Jamak dari kata mauqif. Mauqif ini adalah ismun makanin. Ismu makanin, isim tempat dari kata waqafa. Waqafa sendiri artinya menghentikan, berhenti, bisa berdiri, bisa bangun, bisa bangkit. Waqafa yaqifu wuqufan. Nah, fahuwa waqifun wal maf'ul mauqufun. Isim makannya yaitu mauqifun. Mauqifun berarti tempat pemberhentian, ya, tempat pemberhentian. Wal mawaqifi dan tempat-tempat berhenti. Wama dan apa-apa alladzi yang rusima. Rusima berarti yang tertulis, gitu, ya. Rusima yang tertulis fil masahif. Masahif itu adalah jamak dari kata mushaf. Berarti merujuk pada Al-Quran. Mushaf, lembaran-lembaran masahif, itu lembaran-lembaran Al-Quran. Dan rusima fil masahif yang tertulis dalam mushaf Al-Quran. Oke, berikutnya bait yang ke-8, bait yang terakhir dari muqaddimah ini, yakni min kulli maktu'in min dari kulli setiap maktu'in. Maktu'in itu adalah isim maf'ul min quti'a. Min qata'a yaqta'u qat'an fa huwa qati'un wal maf'ulu maktu'in. Qata'a sendiri memotong, memutus, memenggal atau mengurangi. Jadi min kulli maktu'in dari setiap yang diputus, ya, wa mausulin atau yang mausulin, maktu'in yang diputus dari kata qata'a, maktu yang diputus berarti mausulin. Mausulin ini adalah isim maf'ul dari kata wasala yasilu silatan atau wusulan fahuwa wasilun wal maf'ulu mausulun. Berarti
Kalau mausulun berarti yang disambung. Biha, ya. Wa ta'i untha, dan juga tak taknis lam takun tuktab biha, yang ini. Wa ta'i untha dan tak taknis lam takun yang tidak tertulis dengan tak. Bisa biha yang tidak tertulis dengan tak. Maksudnya biha di beberapa kitab ini biha, ya, ucapannya biha bukan pita. Kalau pita ini saya copy paste dari Maktabah Sarmilah, pita. Dan tak taknis yang tidak tertulis dengan tak. Gitu. Maksudnya apa? Nah, macam-macam tak, ya. Tak kita pahami dulu. Macam-macam tak. Tak itu ada dua, tak maftuhah dan tak marbutoh. Definisi tak maftuhah itu apa? Maftuh itu kan isim maf'ul daripada kata fataha, berarti yang terbuka, yang dibuka. Ya, fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wal maf'ulu maftuhun. Jadi maftuh yang terbuka, berarti tak yang terbuka. Tak yang terbuka itu seperti ini. Nah, tak yang terbuka. Terus kemudian tak marbutoh. Tak marbutoh ini dari kata robato yarbutu rotban fahuwa robitun wal maf'ulu marbutun. Ya. Jadi untuk marbutoh ini adalah isim marbutoh. Ini adalah isim fa'il dari kata robato, mengikat, berarti yang diikat. Jadi robit marbut itu berarti yang diikat. Makanya tak marbutoh itu, karena tak marbutoh itu kan ha yang ada titiknya, maka itulah menjadi tempat ikatan gitu ya, tempat mengikat unta gitu. Makanya disebut marbutoh, yang diikat, tempat buat mengikat. Nah, tak maftuhah ini ada 4 ya, ada yang tak yang terbuka itu ada 4. Tak asli yang terdapat pada akhir kalimat, baik itu isim, fi'il ataupun huruf. Contoh mayyitun, ya. Tuh. Terus kemudian tak dhamir yang berada pada akhir fi'il madhi, fa'alta, ya, fa'alti. Terus kemudian tak taknisnya, ini yang dimaksudnya tak unsa, ya. Tak unsa itu apa tadi? Wa ta'i unsa ini tak taknis, tak perempuan, ya, tak perempuan. Tak taknis yang menunjukkan perempuan yang berada pada akhir fi'il madhi, fa'alat. Nah, ini. Sama ada juga tak maftuhah itu ada tak jamak, ya, jamak muannas salim. Misalkan mu'minatun, ya, al-mu'minatu. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa ketika tak taknis ini diberi harokat, karena untuk menghindari bertemunya dua huruf yang mati, maka boleh baik harokatnya berupa harokat kasroh. Contoh qolatil i'robu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tak marbutoh apa? Tak marbutoh itu adalah tak yang berada pada akhir isim muannas hakiki. Contoh Fatimatu. Nah, Fatimatu. Terus kemudian tak yang berada pada akhir isim mudzakkar yang secara makna dan muannas secara lafaz. Tolhah. Ini tolhah secara makna mudzakkar, tapi secara lafaz dia muannas. Kemudian tak yang berada pada akhir zaman jamak taksir, ya, masya, seperti itu. Nah, yang perlu kita ingat bahwa tak marbutoh itu dibaca seperti huruf tak sesuai harokatnya jika dalam keadaan wasol, dan dia dibaca huruf ha ketika dia berharokat waqaf. Kurang lebih inilah hal-hal yang harus dipahami oleh seorang pembaca Al-Quran, ya. Jadi kalau kita lihat dari awal makna daripada bait ini, yaqulu raji afi rabbin syami'i, berkata yang mengharapkan ampunan dari Tuhannya yang maha mendengar. Siapa dia yang memohonkan? Yaitu Muhammad bin Jazari Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad bin Jazari Asy-Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu, segala puji bagi Allah dan semoga Allah memberikan rahmat
ala nabihi kepada nabinya wa mustafahu dan kepada yang dipilihnya, yaitu Muhammad wa alihi wa sahbihi, yaitu kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, wa muqri'il Qur'an dan juga para pembaca Al-Qur'an, ma muhibbi dan beserta para pecintanya. Wa ba'du dan berikutnya inna hadhihi muqaddimah, maka ini adalah pengantar. Berikutnya ini adalah pengantar. Nah, ini pengantar muqaddimah. Fi ma'ala qari an ya'lama dalam hal ara qari'ihi bagi para pembaca an ya'lamahu untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Idh wajibun alaihim muhattamu, kemudian yang wajib alaihim muhattamu bagi mereka yang tidak boleh tidak, yakni qabla syuru' sebelum memulai, awalan pertama-tama atau terlebih dahulu adalah an ya'lamu agar mereka memahami makharijul huruf, yaitu keluarnya huruf wa sifati dan juga sifat-sifat huruf. Kenapa? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar dalam melafalkan bahasa Arab, melafalkan huruf-huruf hijaiyah, melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu bi afsah, yaitu dengan bahasa yang paling fasih. Muharrir tajwid dan juga mengikuti kaidah-kaidah tajwid yang sudah ditetapkan, wal mawaqifi termasuk juga tempat-tempat berhentinya, wa man ladzi rusima fil masahif dan apa-apa yang tertulis di dalam mushaf, ya, min kulli maqtu'in baik dari setiap yang diputus, ya, wa mausulin biha dan termasuk yang disambung, dan termasuk juga watai unsa tak taknis tak perempuan, lam takun tuktab biha yang tidak tertulis dengan huruf tak atau yang tidak tertulis gitu ya, tak yang tidak tertulis biha dengan tak gitu ya. Baik, itu adalah bait muqaddimah dari kitab Al-Jazariyah. Kemudian idh wajibun alaihim muhattamu, ini kenapa wajib untuk memahami ini semua, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.